Ya, halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ASN di Kabupaten Nias Utara ditemukan tewas mengenaskan. Dua orang wanita menjadi korban penjambretan saat melintas di Jalan Duyung, Kota Medan. Waspada penyakit gagal ginjal akut, Dinas Kesehatan Serdang Bedagai sidak penjual obat sirup di apotek dan toko obat. Kita ke informasi pertama. Penemuan jenazah di pinggir jalan di Kabupaten Nias Selatan akhirnya terkuak. Korban adalah Gasali Lahagu, seorang ASN di Kabupaten Nias Utara. Gasali diduga menjadi korban pembunuhan. Keluarga maupun rekan kerja tidak menyangka Gasali Lahagu yang dilaporkan hilang sejak 14 Oktober 2022 lalu ditemukan telah meninggal secara tidak wajar. Jenazah Gasali ditemukan pada Jumat 21 Oktober lalu oleh warga di Desa Lagundri, Kecamatan Luaha Gundri, Maniamolo, dalam kondisi telah membusuk dengan leher terikat tali pinggang. Untuk mencapai lokasi penemuan korban harus menempuh waktu sehari semalam dari kediaman Gasali di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Sementara mobil dinas korban lebih dulu ditemukan pada Sabtu 15 Oktober di Desa Saiwahili, Kecamatan Idano Gau, Kabupaten Nias berjarak 100 km dari lokasi penemuan jenazah korban. Sekretaris Daerah Nias Utara, Baza Tulo Zebua, meyakini anak buahnya tersebut merupakan korban pembunuhan. Sejak hilang pada 14 Oktober, telepon korban tidak dapat dihubungi hingga mobilnya ditemukan. Dari ciri-ciri, dari bukti yang dilihat atau didapatkan di TKP, yaitu cinti sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwa termasuk juga ikat pinggang yang ada di tubuh yang bersangkutan dan pakaian itu dari keluarga menyatakan bahwa itu adalah milik daripada yang bersangkutan, saudara almarhum Gasali Lahagu. Korban dikenali sebagai pejabat Nias Utara melalui cincin yang masih melingkar di jari, tali pinggang di leher, serta celana korban. Sementara ciri-ciri fisik lainnya tidak dapat dikenali lagi akibat kondisi jasad yang telah rusak. Usai otopsi di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias di Kota Gunung Sitoli, jenazah Gasali Lahagu dibawa ke rumah duka pada Senin siang. Polisi belum secara gamblang menyebutkan temuan hasil otopsi maupun penyebab kematian korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Utara. Polsek Medan Timur menggelar rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan remaja berusia 16 tahun. Sebanyak 21 adegan yang diperagakan oleh tersangka sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Selain jaksa penuntut umum dan kuasa hukum korban, rekonstruksi yang digelar pada Senin lalu di halaman Mapolsek Medan Timur juga disaksikan pihak keluarga korban. Kejadian pembunuhan yang terjadi pada 13 Oktober 2022 berawal dari laporan para saksi kepada tersangka yang menyebutkan korban inisial DCS 16 tahun telah melakukan tindak kekerasan kepada para saksi. Tidak terima rekannya mendapat tindakan kekerasan, tersangka berinisial DAS 16 tahun emosi dan menemui korban di rumahnya. Sebelum menemui korban, tersangka sempat mengambil pisau dapur rumahnya dan menyelipkan di pinggang. Tersangka kemudian menemui korban di rumahnya di Jalan Prajurit, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Sempat terjadi keributan antara tersangka dengan korban. Karena emosi, korban sempat memukul tersangka dari arah belakang hingga terjatuh. Tidak puas juga, korban berusaha kembali memukul tersangka yang sudah terbaring di lantai. Tersangka yang sudah mempersiapkan pisau di pinggang langsung menikam dada korban hingga akhirnya meninggal. Tersangka langsung kabur, namun beberapa jam kemudian berhasil ditangkap petugas kepolisian. Kapolsek Medan Timur Kompol Rona Tambunan menyebutkan ada 21 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi yang tujuannya dalam rangka memperjelas, memperterang apa yang kita dapatkan dalam memberi keyakinan pemeriksa maupun pihak kejaksaan dalam pembuktian keterangan itu kita lihat hasilnya sama, tidak ada yang diragukan. Rekonstruksi dilakukan di Mapolsek Medan Timur untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan warga di TKP. Tujuan rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas perkara sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polres Tanah Karo menahan mantan anggota DPRD Kabupaten Karo karena menikam rekannya di sebuah warung tua. Tersangka sempat melarikan diri usai pembunuhan sebelum akhirnya menyerahkan diri. Tersangka Martin Luther Sinulinga, mantan anggota DPRD Kabupaten Karo, periode 2014-2019 kini harus mendekam di balik jeruji besi. Pertengkaran tersangka dengan korban Empin Donta Sinulinga, rekannya sesama pelanggan warung tuak, berujung tewasnya korban di tangan tersangka. Korban tewas akibat tikaman pisau di bagian dada dan perut. Pembunuhan ini terjadi sepekan lalu di sebuah warung tuak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Kala itu, tersangka dan korban yang merupakan sesama peminum tuak terlibat cekcok berujung perkelahian dan pembunuhan. Menyadari korban tewas di tangannya, tersangka kemudian melarikan diri ke sebuah tempat persembunyiannya di Kota Brastagi. Namun karena membutuhkan perawatan medis akibat penyakit di kakinya, tersangka akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Lebih singkatnya, pada saat korban dan pelaku sedang minum-minum di sebuah warung, kemudian terjadi cekcok, sempat terjadi perkelahian dan pelaku ada membawa senjata tajam, terus karena dia sempat kalah, langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan menusukkan senjata tajam tersebut kepada korban. Untuk pelaku sendiri sempat lari, apa benar itu? Ya, setelah kejadian pelaku sempat melarikan diri dengan sepeda motornya dan selama 3 hari, kemudian selama 3 hari itu pelaku berpikir, pengakuan dari pelaku berpikir dan akhirnya menyerahkan diri. Polisi telah menyita barang bukti berupa pakaian korban serta pisau yang digunakan tersangka menikam korban. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mengendarai apa? Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. 2 wanita menjadi korban penjambretan saat melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Duyung, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Ya, rekaman kamera pengawas memperlihatkan peristiwa penjambretan dengan mengendarai sepeda motor pada Minggu lalu. Akibatnya 2 korban wanita terjatuh hingga terseret sejauh 5 meter. Kejadian berawal saat kedua korban yang berboncengan datang dari arah Jalan Duyung menuju Jalan Wahidin Medan. Dari arah belakang, 2 pelaku kemudian memepet kedua korban dan merampas tas milik salah seorang korban. Salah seorang korban mengalami luka di bagian kepala, lengan, dan kakinya. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Metodis untuk mendapatkan perawatan. Korban telah membuat laporan ke Polsek Medan area. Hari Minggu itu yang dijamret apa, Pak? Dengan apa tas? Terus korbannya siapa, Pak? Nggak tahu lah, orang mana nggak tahu. Itu perempuan, dua-duanya? Dua-dua. Korbannya gimana keadaannya, Pak? Berdarah itu dibawa ke rumah sakit sekarang. Terus kemudian warga langsung mengejar juga ke lokasi, Pak, pada saat kejadian. Pada saat kejadian nggak ada orang. Ya, kita ke informasi lain. Tim pemadam kebakaran Kota Medan memusnahkan 2 sarang tawon Vespa yang bersarang di sekitar Taman Gajah Mada, Kota Medan, karena membahayakan para pengunjung taman. 5 personel damkar Kota Medan dikerahkan untuk memusnahkan sarang tawon Vespa yang bersarang di 2 pohon berdekatan dengan areal Taman Gajah Mada. Berbekal kren hidrolik dari Dinas Pertanaman Kota Medan, seorang anggota tim rescue memanjat pohon mengenakan baju pengaman untuk menghindari sengatan tawon. Sementara para pengunjung dilarang masuk areal taman. Setelah menggapai sarang tawon, petugas langsung membakar sarang, sedangkan di pohon lainnya petugas gagal menyulut api sebab sarang serangga itu telah lebih dulu jatuh ke tanah. Tim rescue damkar Kota Medan menyatakan terpaksa mengambil tindakan berbahaya dengan memusnahkan sarang tawon, meskipun pemusnahan ini kerap berdampak serangan balik. Ya, kita menggunakan evakuasi hari ini menggunakan dengan cara kita musnahkan saja. Karena ini kan kita melakukannya pada siang hari, seharusnya pada malam hari, jadi kita evakuasinya pada siang hari. Apabila kita evakuasi pada siang hari itu sangat resikonya sangat tinggi untuk masyarakat yang sedang bekerja di tempat tersebut gitu, untuk masyarakat lalu lalang, karena jenis tawon Vespa ini adalah salah satu jenis tawon yang mau mengejar begitu. Mengejar di mana ada orang lalu lalang di sarangnya, mereka mempertahankan sarangnya, mereka berusaha untuk mengamankannya, jadi mereka mengejar gitu. Pemusnahan ini harus segera dilakukan mengingat dalam cuaca hujan disertai angin kencang justru lebih berisiko memicu serangan tawon beracun.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sementara di lokasi berbeda, petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi ular sanca sepanjang 2 meter lebih yang masuk ke rumah warga dan bersembunyi di talang air. Saat akan ditangkap, sanca bergerak agresif dan menyerang petugas damkar. Waspada musim hujan dan cuaca lembab, sebab kondisi ini rentan memancing reptil-reptil buas seperti ular dan biawak berkeliaran di sekitar permukiman. Seperti yang terjadi di Kompleks Perumahan Universitas Sumatera Utara, petugas damkar dikerahkan menangkap ular yang masuk ke rumah keluarga dosen. Reptil buas sepanjang 2 meter itu diketahui berada di atap, kemudian terjebak di talang pembuangan air. Menggunakan penjepit reptil, petugas berupaya menaklukkan ular, namun tidak mudah. Petugas akhirnya terpaksa menjebol talang air untuk mempermudah proses penangkapan. Jadi kami terus melakukan evakuasi, kami melakukan suatu penyelamatan, dan akhirnya kami berhasil melakukan evakuasi tersebut, dan kami bawa kembali ke markas kami, ke kantor, dan ularnya sekarang alhamdulillah sudah dibawa oleh pecinta binatang. Ya, sebenarnya ular tersebut dia berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk lari dari tangkapan kami, tapi karena tim kami sigap, cepat, tanggap, makanya kami berhasil untuk menangkap binatang tersebut agar tidak membahayakan penghuni rumah tersebut. Jadi akhirnya ular itu dapat kita evakuasi. Tim damkar akhirnya menangkap ular dalam kurun waktu 20 menit. Petugas damkar mengimbau masyarakat waspada akan perkembangbiakan ular dan biawak selama musim penghujan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.